تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيد التابعين سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيدنا الشعبي يزيد البسطامي وأبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري والإمام محمد بن محمد الغزالي وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام بخاري ومسلم وفروعهم ثم الفاتحة إلى روح السيد محمد بن عبد الكريم السمان البدني وخليفته مولانا الشيخ محمد رشاد البنجري والشيخ عبد الصمد الفليمباني والشيخ نواوي البنتاني وسيد الشيخ محمد كشف الأنور بن حاج اسماعيل البنجري والشيخ أنang شارين عارف والشيخ سمان موليا والشيخ سرواني عبدان وسيدي الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله على هذه النيات وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عنه وعني وعنكم أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan kata Syekh Ibnu Ibad di dalam Syarah Hikam, ia menaqol dari kitab Ibnu Athaillah, i'lam annal ilma haitsu ma takarrara fil kitabil azizi was sunnati innamal muradu bihi al ilmun nafi'ul ladzi tuqarinuhul khasyatu wa taqtanifuhul makhafatu. Qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u fatabayyana annal khasyata tulazimul ilma wa fuhima min haza annal ulama'a innama hum min ahlil khasyati wa kadzalika qawluhu ta'ala wa qala allazina utul ilma warrasikhuna fil ilmi wa fil ilm wa qur rabbi zidni ilma wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya'i wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam talibul ilmi takabbalallahu ta'ala birizkihi
innamal muradu bil ilmi fi hazihil mawatini al ilmun nafi', yang artinya ketahui olehmu bahwasanya kelebihan ilmu, yang kelebihan ilmu itu berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran yang aziz, yakni yang mulia, dan kelebihan ilmu itu diulang-ulang juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwasanya kelebihan ilmu yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu yang murad atau yang dikehendaki dengan dia, yaitu setiap ada kata-kata ilmu di dalam Al-Quran dan hadis, maksudnya adalah ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang bermanfaat bagi si yang berilmu tersebut. Nah, kayak apa? Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang disertai akan dia khosyah kepada Allah, takut akan Allah Ta'ala, serta ilmu yang melengkapi ia akan haibah kepada Allah Ta'ala, merasa haibah, ya, kepada Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala daripada hamba-hambanya yaitu ulama. Maka di sini menyatakan Allah Ta'ala akan bahwasanya takut itu melazimkan akan ilmu, dan dipaham daripada ini ayat yaitu bahwasanya ulama lah yang mereka itu yang takut kepada Allah Ta'ala. Dan demikian lagi firman Allah Ta'ala, wa qala allazina utul ilma, yakni dan berkata mereka yang mempunyai ilmu. Dan lagi seperti firman Allah Ta'ala, warrasikhuna fil ilmi, ada lagi kalimatnya al-ilmi, ya, yakni mereka yang mahir di dalam ilmu. Dan lagi seperti firman Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma, ada lagi kalimat al-ilma, ilman, ya, yakni kata olehmu hai Muhammad, tambahilah olehmu ya Tuhanku akan ilmuku. Dan demikian lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi, yakni sesungguhnya para malaikat itu merendahkan mereka itu akan sayap-sayapnya karena mentakzimkan, membesarkan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan lagi seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya, yakni bermula ulama yaitu pewaris para nabi-nabi. Dan lagi seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talibul ilmi taqabbalallahu ta'ala birizqihi, yakni bermula orang-orang yang menuntut ilmu itu yaitu mencukupkan oleh Allah Ta'ala akan rizkinya. Nah, jadi berapa ayat dan hadis-hadis Nabi
yang hanya sebahagian di sini disebutkan itu ada kalimat ilmu. Maka yang dimaksud dengan ilmu atau ulama di sana yaitu semuanya menunjuk kepada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bukan yang dimaksud adalah ilmu dunia, tetapi yang dimaksud adalah ilmu akhirat. Hanya saja sesungguhnya yang murad, yang dikehendaki dengan ilmu pada segala tempat-tempat yang tersebut ini, yakni pada segala ilmu yang telah tersebut di dalam Al-Quran dan segala yang tersebut di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud ilmu di sana semuanya yaitu dikehendaki dengan dia adalah ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam akhirat, yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, yang dimaksud dengan ilmu-ilmu atau ulama yang telah tersebut di dalam Al-Quran dan hadis tadi. Ya, ulama kata Nabi tadi adalah pewaris para nabi, ya, orang-orang yang mahir di dalam ilmu. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh kepada baginda Nabi dan maksudnya kepada kita juga, yaitu supaya memohon Rabbi zidni ilma, minta tambahi terus akan ilmu. Nah, kayak apa? Ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang telah tersebut daripada yang bermanfaat itu, yaitu ilmu yang telah tersebut di dalam kitab Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya, ilmu yang dibicarakan di dalam seperti Ihya Ulumuddin yang dihimpun oleh Imam Ghazali dan yang lainnya yang telah tersebut dahulu. Jadi ilmu-ilmu yang bermanfaat itu kalau kita ingin tahu selengkapnya, maka yaitu hendaklah kita mempelajari, memutolaahi semua kitab-kitab karangan Imam Ghazali, terutama kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Kalau masalah tauhid, masalah i'tiqad, itu kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Dan demikian lagi segala ilmu tasawuf itu semuanya adalah ilmu yang bermanfaat di dalam dunia dan akhirat. Pokoknya bila bicara masalah ilmu tasawuf, maka ilmu-ilmu yang dibahas di dalam ilmu tasawuf itu pasti adalah ilmu yang bermanfaat. Karena tujuannya belajar ilmu tasawuf sesuai dengan namanya, sawwaba yusawwifu tasawufan. Ya, artinya asal kata adalah bersih, ya, murni, arti sopa, ya, bersih. Maksudnya adalah kita belajar ilmu tasawuf, maksudnya membersihi zahir dan batin kita, ya, daripada segala sifat-sifat yang tercela, dan membersihi badan kita, hati kita pula daripada segala dosa dan maksiat. Lalu dipakaiani dengan sifat-sifat yang terpuji. Itulah tujuan utama belajar ilmu tasawuf.
Maka kata Sidin, segala ilmu tasawuf itu semuanya adalah ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Kenapa? Karena ilmu tasawuf sekarang itu telah terhimpun di dalam kitab ilmu usuluddin dan ilmu fikih dan ilmu thariqat, seperti yang tersebut di dalam kitab ini, seperti yang tersebut pula di dalam kitab Mukhtasar atau keringkasan kitab Ihya Ulumuddin, yang yaitu asal kitab ini, yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan yang lain-lainnya. Dan daripada beberapa kitab ilmu tasawuf yang bicara ilmu suluk, yakni ilmu tariqat. Dan karena inilah kata Sayyid Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, kata Sidin, malam yatagolgol fi hazihil ulumi, yakni ilmu sufiyati. Jawabnya mata musirron ala kabair wa huwa la ya'lam, yang artinya barang siapa tiada masuk mengetahui ia di dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf. Artinya masuk maksudnya tidak mempelajari dan tidak mendalami serta tidak mengamalkan akan ilmu tasawuf. Napa? Niscaya mati ia dalam keadaan mengekali dosa besar. Ya. Walhal sedangkan ia tidak menyadarinya. Dan lagi kata Asy-Syaikh Ibnu Ibad di dalam Syarah Hikam, wa hazihil ulumu hiyallati yanbaghi lil insani ayyastagriqa fiha umruhu tawilu. Umrahu tawila wala yanfa'u minha bikasirin wala qalilin. Wa masiwa hazihil ulumi qad yahtaju ilaiha wa rubbama adarra bi sahibihi mudawamatuhu alaiha. Wa qad ista'aza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabaril masyhuri anhu mal min ilmin la yanfa'u intaha, yang artinya bermula segala ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, yaitulah ilmu yang seyukyanya, ya, seharusnya, ya, artinya jangan kada bagi sekalian manusia bahwa mengkaramkan ia di dalam menuntut akan dia sepanjang umurnya. Jasidin Imam Syadzili handaklah jasidin ya saumuran, ya, nang di tuguli, nang di kecimpungi, ya, nang diutamakan adalah mempelajari ilmu tasawuf biar sampai seumur hidup, ya. Dan janganlah ia memadai, artinya merasa cukup, ya. Jangan sampai, ya, di hati ada timbul merasa cukup dengan merasa banyak sudah, merasa luas sudah ilmu tasawuf. Nah, jangan sampai disini merasa cukup, ya, dengan ilmu tasawuf karena sudah merasa banyak, merasa luas. Nah, dan pula janganlah memadai, artinya merasa cukup, ya, dengan sedikit daripada ilmu tasawuf, ya. Jangan merasa kurang, jangan merasa lebih, ya, tapi
hendaklah kita tuguli, artinya rasa kurang terus, ya, merasa kurang terus di dalam ilmu tasawuf. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu terkadang tiada berkehendak kepadanya, ya. Selain ilmu tasawuf tuh, ya, terkadang disidin kada perlu, artinya kada perlu dituguli, kada perlu dicangkali, kada perlu, ya, artinya secukupnya aja, ya. Bahkan terkaya, artinya terkadang kada perlu, ya, dengan mengetahuinya. Dan terkadang pula ilmu selain ilmu tasawuf itu memberi mudarat, membahayakan akan orang yang mempunyai ilmu tersebut di dalam mengakali atasnya. Bahkan disini selain ilmu tasawuf ada ilmu yang membahayakan, ilmu sihir, ya, dan sebagainya. Itu membahayakan bagi diri sendiri. Dan bahwasanya telah meminta peliharakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tiada memberi manfaat itu, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang telah masyhur, yaitu sabda Nabi, wa na'udzubillahi min ilmin la yanfa', yang artinya aku berlindung, aku meminta peliharakan kepada Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ibad di wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yuhsa kasruhu wala yurja husulu zalika illa liman sahhat minhu niyatuhu wasihatu niyatihi fi zalika ayyakuna garduhu fihi talaba mardatillahi ta'ala wasti'malahu fima yanfa'u indahu wa isyaratal khuruji an zulmatil jahli ila nuril ilmi fahazihi niyatus sahihatu allati tuhmadu ala akibatiha ajilan wajatatani samaratuha fi ta'atillahi ajilan, yang artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya telah datang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan beberapa banyak daripada kelebihan-kelebihan ilmu dan ulama yang tiada dapat dihinggakan akan banyaknya itu, dan tiada diharap hasil yang demikian itu hendak menghingga akan berapa banyaknya masalah keutamaan ilmu dan ulama, melainkan bagi orang yang sahih niatnya itu, ya, benar waktu menuntutnya, ya, benar niatnya di dalam menuntut, dan sah niatnya demikian itu bahwa, ya, niatan menuntut ilmu, niatannya adalah qasatnya atau tujuannya di dalam menuntut ilmu itu yaitu berniat atau bertujuan karena menuntut ridho Allah Ta'ala. Bukan niatan di dalam menuntut ilmu itu karena ingin jadi tuan guru atau hendak jadi wali, ya, atau hendak terkenal, ya, kada. Niatannya adalah semata-mata menuntut keridhaan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, niatan di dalam menuntut ilmu itu karena mengamalkan akan dia, ya, karena
hendak mengamalkan daripada barang yang memberi manfaat padanya di dalam akhirat. Dua, ya. Niatannya dalam menuntut ilmu, pertama karena keridhaan Allah, yang kedua hendak mengamalkan yang bermanfaat di akhirat. Dan karena atau niatannya mengisyaratkan, yakni menghendaki ia akan keluar daripada kalam kejahilan kepada nur ilmu. Ya, niatannya mengeluarkan daripada kejahilan. Maka inilah yaitu niat yang sahih, niat yang benar, niat yang dipuji, ya. Yang mana kalau niatannya seperti ini akan mendapat keutamaan atau kelebihan daripada ilmu dan ulama. Yang dipuji atas kemudiannya di dalam akhirat, dan mengambil faidahnya itu di dalam dunia pada perbuatan ibadah, yakni disegerakan akan faidah ilmu itu di dalam dunia. Ya, ini bukti ngerinya faidah atau keutamaan, kelebihan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi daripada keutamaan, kelebihan ulama dan ilmu, itu akan kita dapatkan, akan kita peroleh di dunia, amun niatnya sahih, niatnya di dalam menuntut ilmu benar, yaitu semata-mata menuntut keridhaan Allah Ta'ala, ya, bukan yang lain. Maka pasti akan mendapatkan manfaat atau faidah yang Allah janjikan dan Rasul janjikan di dunia. Kalau di akhirat itu pasti, ya, jelas. Yang mengambil faedahnya di dalam dunia pada berbuat ibadah, yakni disegerakan akan faedah ilmu itu di dalam dunia dengan berbuat ibadah, dan ditangguhkan ilmu, artinya kaina, ya, itu ditangguhkan faidah, kayak itu maksudnya lah, faidah atau manfaat ilmu itu di dalam akhirat dengan mendapat beberapa pahala. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu itu, maka yaitu tersebut beberapa dalil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan perkataan ulama yang teramat banyak. Setengah daripadanya yaitu firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya maka tanyalah oleh kamu, batakunlah oleh kamu, ya, kepada ahli zikri. Maksudnya, yakni yang dimaksud dengan ahli zikri di sini, ahli zikir, yakni orang yang alim. Tafsirnya ahlu zikri ay al ulama. Jika kamu tidak mengetahui akan sesuatu, ya, artinya kalau kita ada sesuatu yang kita tidak mengetahuinya atau meragukannya, maka hendaklah kita tanyakan kepada ahlinya, yaitu ulama, nang bujur-bujur ulama, ya. Dan lagi setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, yang artinya mengapa tidak pergi daripada tiap-tiap suatu kaum, atau yang disebut suatu negeri, atau makna kaum di sini atau kampung, hendaklah pergi
atau ada ya di kampung itu yang pergi, mereka itu karena menuntut ilmu ya, untuk menuntut ilmu ya, supaya mempahamkan mereka itu pada agama Islam dan supaya mereka mengajar akan kaum atau ahli kampung mereka yang apabila mereka pulang kembali ke kampung tersebut. Mudah-mudahan mereka takut kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ini ya, Allah Ta'ala menyuruh hendaklah di suatu kampung itu ada yang berhijrah ya, menuntut ilmu ke negeri lain. Tujuannya untuk menuntut ilmu dan apabila pulang kampung kaina kawa memberi ya, melajarkan ilmunya kepada ahli kampung. Dan lagi setengah daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan kelebihan menuntut ilmu itu, yaitu seperti sabdanya, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannati, yang artinya barang siapa menjalani ia akan suatu jalan di dalam menuntut ilmu, niscaya menjalankan Allah Ta'ala dengan dia akan jalan masuk ke dalam surga. Dan setengah lagi daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna, yang artinya sesungguhnya para malaikat rahmat mereka itu merendahkan akan sayap-sayap mereka kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, ya ini dalil ya bahwasanya para santri dan santriwati mereka itu di mana aja berada senantiasa mendapatkan rahmat ya, mendapatkan naungan ya dari para malaikat. Kenapa? Karena mereka itu para malaikat merendahkan sayap mereka karena saking senangnya ya, karena saking ridhonya dengan apa yang mereka penuntut ilmu perbuat. Dan lagi setengah daripadanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu alam, panjang ya. Panjang. Nah, sampai ke subala ya, masalah keutamaan atau kelebihan menuntut ilmu dan ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan berkat dibacakan ini kitab membersihi diri kita, hati kita, badan kita, zahir dan batin daripada segala dosa-dosa baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memakaiani hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Ala hazihi niyat wa ala ma nawabihi syekhuna syasakumpul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma wa na'udzubillahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin
قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها يا محول الحال والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال يا الله يا كبير يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله.